Bab Bahasa Cinta nomor 2, kata-kata penegas dalam buku 5 Bahasa Kasih untuk Anak-anak karya Gary Chapman dan Ross Campbell, membahas bagaimana pujian, dorongan, dan kata-kata yang membangun dapat memperkuat hubungan emosional antara orang tua dan anak. Apakah ayah mencintai saya? Ya, karena apabila saya bermain bola, ia selalu bersorak-sorak, dan setelah pertandingan, ia mengatakan kepada saya, "Terima kasih karena kau telah bermain sebaik mungkin." Kata ayah yang penting bukanlah menang, melainkan bermain sebaik mungkin. Philip, 14 tahun, melanjutkan, "Kadang-kadang saya membuat beberapa kesalahan, tetapi ayah menyuruh saya untuk tidak mencemaskannya. Katanya saya akan bermain lebih baik apabila saya terus berusaha bermain sebaik mungkin." Dalam menyampaikan cinta, kata-kata sangat berpengaruh. Kata-kata yang mengandung kasih sayang dan yang mendatangkan rasa kasih, kata-kata pujian dan dorongan, kata-kata yang memberikan bimbingan yang positif, semuanya mengatakan, "Saya mempedulikanmu." Kata-kata itu ibarat hujan yang hangat dan lembut jatuh menyirami jiwa. Semuanya memupuk rasa aman dan perasaan bahwa dirinya berharga dalam diri anak. Meskipun semua kata cepat berlalu bila diucapkan, namun tidak cepat terlupakan. Seorang anak mendapatkan manfaat dari kata-kata penegas itu sepanjang hidupnya. Sebaliknya, kata-kata pendek yang keluar akibat frustrasi yang singkat dapat melukai harga diri anak serta membuatnya meragukan semua kemampuan dalam dirinya. Anak-anak mengira kita meyakini betul perkataan kita. Pepatah Ibrani kuno tidak melebih-lebihkan kenyataan ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Bahasa cinta kedua adalah kata-kata penegas. Beberapa anak merasakan dalamnya cinta dari semua ungkapan yang meyakinkan mereka. Semua ungkapan ini tidak perlu berupa kata-kata, "Saya mencintaimu." Kata-kata pujian. Pujian dan kasih sayang seringkali digabungkan dalam pesan yang kita sampaikan kepada anak. Kita perlu membedakan keduanya. Kasih sayang dan cinta mengungkapkan penghargaan terhadap seorang anak. Sebaliknya, kita hanya memuji sesuatu yang dilakukan anak, yaitu prestasi perilakunya atau semua sikap yang disadarinya. Pujian ditujukan untuk sesuatu yang bisa dikendalikan oleh anak. Pujian yang sering diberikan secara asal-asalan akan berisiko. Beberapa anak menjadi terbiasa dengan pujian semacam ini, hingga mereka menganggap bahwa sudah sewajarnya mereka menerimanya, sebab itu mereka mengharapkannya. Apabila dalam situasi yang sama tidak menerima pujian semacam ini, mereka akan berasumsi bahwa ada yang tidak beres pada diri mereka, dan mereka pun cemas. Tentu saja, kita ingin memberikan pujian kepada anak yang kita sayangi, tetapi kita ingin memastikan bahwa pujian tersebut tepat dan dibenarkan. Bila tidak, semua pujian kita dianggapnya sebagai kata-kata sekedar untuk menyenangkan hati yang ia samakan dengan kebohongan. Kata-kata yang membesarkan hati. Kata membesarkan hati berarti menanamkan keberanian. Kita memberi anak keberanian untuk berusaha lebih lanjut. Bagi seorang anak kecil, hampir semua pengalaman itu baru. Belajar berjalan, berbicara, atau mengendarai sepeda membutuhkan keberanian. Dengan kata lain, kita perlu membesarkan hati supaya anak mau lebih berupaya, atau membuatnya berkecil hati supaya ia tidak melakukan lagi. Musuh terbesar dalam membesarkan hati anak adalah amarah. Semakin besar amarah dalam diri orang tua, semakin besar pula amarah yang akan dilontarkan orang tua pada anaknya. Orang tua yang penuh pertimbangan akan berusaha meredam amarah sebisanya, membuatnya seminimum mungkin, serta mengatasinya secara dewasa. Volume suara orang tua sangat mempengaruhi reaksi anak terhadap perkataan orang tua. Agar dapat berbicara lembut, orang perlu berlatih. Kita semua bisa belajar melakukannya. Sebisa mungkin kita lebih baik mengajukan pertanyaan daripada memerintahnya. Daripada mengatakan, "Buang sampah ini sekarang." Lebih baik kita mengatakan, "Maukah kau membuangkan sampah itu? Tolong ya." Bersikap menyenangkan dan meredakan amarah seringkali sangat bermanfaat. Ketika orang tua mencoba membesarkan hati anak dalam hal tertentu, ia cenderung memberikan jawaban yang menyenangkan dibandingkan menolak pemikiran mereka. Kata-kata bimbingan.
Perkataan yang membesarkan hati akan paling efektif apabila difokuskan pada upaya anak yang istimewa. Caranya yaitu memergoki anak sewaktu ia melakukan sesuatu yang baik dan kemudian mengomentarinya. Cara ini memang membutuhkan banyak upaya dibandingkan menangkap basah anak melakukan sesuatu yang keliru dan kemudian menyalahkannya. Tetapi hasil akhirnya membuat upaya itu pantas kita lakukan, yaitu petunjuk yang menuntun anak dalam perkembangan moral dan etikanya. Semua anak dituntun oleh seseorang. Apabila sebagai orang tua, kita bukan penuntun utamanya, maka pengaruh orang lain memegang peran tersebut. Sekolah, televisi, orang dewasa lain, atau anak yang mendapatkan bimbingan dari orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, apakah anak saya mendapatkan bimbingan yang positif dan penuh kasih? Tuntunan penuh kasih selalu mementingkan yang terbaik bagi anak. Tujuannya bukan untuk menjadikan orang tua dan orang dewasa lain terlihat baik, melainkan untuk menolong anak mengembangkan semua kelebihan yang berguna baginya di masa mendatang. Kata-kata penegas memberikan tuntunan kepada anak untuk menghadapi masa mendatang merupakan unsur yang kuat dari bahasa cinta kedua. Yang sering sekali terjadi, orang tua memberikan pesan yang tepat, tetapi dengan cara yang salah. Mereka menyuruh anak menjauhi obat terlarang, tetapi sebenarnya sikap mereka yang kasar dan kejam mendorong anak ke obat-obatan tersebut. Pesan positif yang disampaikan secara negatif akan selalu menghasilkan berbagai hal yang negatif. Seperti dikatakan oleh seorang anak, orang tua saya selalu membentak dan meneriaki saya, tetapi mereka melarang saya membentak dan berteriak. Mereka mengharap saya melakukan sesuatu yang mereka sendiri tidak mau belajar melakukannya. Itu tidak adil. Kesulitan lain yakni banyak orang tua memandang tuntunan orang tua sebagai larangan. Jangan minum, jangan hamil, jangan merokok, jangan coba-coba makan obat terlarang. Semua peringatan ini baik, namun untuk mengembangkan kehidupan yang berarti tidaklah memadai. Yang jelas, larangan merupakan bagian dari bimbingan orang tua, tetapi seharusnya jangan dijadikan bagian terbesar. Dalam kisah Taman Eden di Alkitab, Tuhan hanya memberi Adam dan Hawa satu larangan saja, sedang semua yang lainnya berupa tuntunan. Larangan itu perlu, namun hanya sebagai bagian dari tuntunan orang tua kepada anak. Hukum terbesar adalah hukum cinta, dan tuntunan praktis penuh kasihlah yang amat dibutuhkan anak. Apabila orang tua dapat menuntunnya ke arah pencarian yang positif, kemungkinan bahwa ia akan terjerumus ke dalam berbagai bahaya yang kita inginkan agar ia terhindar akan lebih kecil. Banyak orang muda yang mengakui bahwa keterlibatan pertama mereka dalam obat terlarang terjadi karena mereka merasa bosan. Apabila bahasa cinta primer anak adalah kata-kata penegas, Todd yang berusia 10 tahun nampaknya sangat enggan dan bersikap malas terhadap kedua orang tuanya, Bill dan Mary. Kedua orang tuanya sering mengeluh pada Todd tentang sikapnya, memberitahunya bahwa ia seharusnya merasa bersyukur memiliki orang tua yang mempedulikannya, dan bahwa ia perlu menemukan suatu minat yang dapat dikembangkannya. Setelah Bill dan Mary menghadiri seminar tentang bahasa cinta, mereka segera bertanya-tanya dalam hati, apakah bahasa cinta primer Todd kata-kata penegas? Mereka menyadari bahwa inilah satu hal yang belum mereka berikan kepadanya. Bukannya mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka justru menghujaninya dengan hadiah, pelukan setiap hari, serta waktu bermutu dan berbagai pelayanan. Pesan lisan yang mereka sampaikan kepada Todd umumnya isinya adalah menyalahkan. Keduanya menyusun rencana. Bill dan Mary mulai berupaya dengan sengaja memberi Todd kata-kata penegas, mulai dengan mengomentari semua hal yang mereka sukai pada diri Todd. Secara fisik, Todd adalah anak yang menarik, maka mereka akan memulainya dengan mengomentari penampilannya yang positif. Mereka juga mulai mengamati perilaku Todd yang menyenangkan, lalu memberikan komentar yang positif. Sebulan berikutnya, Bill dan Mary melaporkan, kami tidak mempercayai perubahan dalam diri Todd. Ia telah berubah, mungkin karena kami pun menjadi orang tua yang berbeda. Sikapnya terhadap hidup jauh lebih positif. Ia suka berbagi lelukon dengan kami dan tertawa-tawa. Ia sering memberi makan anjing dan baru-baru ini main bola di luar rumah bersama beberapa orang anak. Kami rasa langkah kami sudah benar.
Temuan Bill dan Mary mengubah diri mereka serta diri Todd. Mereka belajar bahwa menjadi orang tua bukan hanya dengan melakukannya secara alami. Karena setiap anak itu berbeda, maka orang tua perlu menyampaikan cinta mereka kepada anak dengan bahasa cinta primer anak. Kisah Bill dan Mary memperlihatkan bahwa mungkin saja orang tua keliru menggunakan bahasa cinta anaknya, sehingga anak terluka dan frustrasi. Bahasa cinta utama Todd adalah kata-kata penegas, sedangkan orang tuanya mengucapkan kata-kata yang isinya menyalahkan. Perkataan yang isinya menyalahkan memang melukai manapun, tetapi akan sangat merusak anak yang bahasa cinta utamanya adalah kata-kata penegas. Jadi, bahasa cinta dalam bentuk kata-kata penegas adalah cara yang sederhana namun sangat kuat untuk menunjukkan kasih sayang. Dengan memberikan pujian, dorongan, dan ucapan kasih yang tulus, orang tua dapat membantu anak merasa dicintai, dihargai, dan percaya diri dalam menjalani hidup. Untuk mendapatkan buku The 5 Love Languages of Children, karya Gary Chapman and Ross Campbell, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.